Ya, analisa sampai kembali mengudara bersama gua Felix dan di episode kali ini gua mau nge-review hasil beberapa match midweek yang ada AFC Champions League, kemudian UCL, dua semifinal, lalu kemudian final leg satunya CONCACAF Champions League sama penyisian dari Copa Libertadores. Gue nggak nonton banyak match, jadi gue cuma akan beberapa yang ngebahas. Oke, kita dari Asia dulu deh. Kita ngebahas pertandingan pertama ada Al Duhail Lehia lawan Spahan. Ini wakil Qatar lawan wakil Iran. Hasilnya 5-2 dengan 2 gol dari Michael Olunga, terus 2 golnya Ed Wilson Junior dan 1 gol dari pemain timnas Tunisia itu Ferjanisasi. Dan kita lihat di sini untuk susunan pemainnya, untuk beberapa pemain kunci ada Namtehi, Michael Olu di kubu uh, Al Duhail ini ada Ferjanisasi, Namtehi, Admilson Junior sama Michael Olunga. Terus kan ada Zabazadeh itu terus Majid Hosseini yang pemain kunci timnas Iran. Uh, ya itu uh, ya itu beberapa pemain kuncinya dan gue nonton memang benar-benar ini gue baca hasilnya dulu ya. Nanti gue akan tarik garis karena hasil yang keseluruhan match ini gue akan rampung arahin. Tapi kalau gue lihat ya di pertandingan antara Al Duhail sama Span ini dengan 5 gol yang dicetak ini gue merasa bahwa Al Duhail ini memang salah satu unggulan di penyisian grup yang zona barat dan gue juga melihat sebagai kekuatan besarnya Qatar mereka bisa mengalahkan Iran ya wajar lah Iran pun juga secara kekuatan itu udah jauh banget ya jauh berbanding terbalik antara yang klub dengan timnasnya ya karena timnasnya didominasi pemain mereka yang main di Eropa sementara yang klub-klubnya ini tidak banyak yang tangguh di level Asia. Gue juga ngeliat di babak sepanjang babak pertama dan babak kedua memang rata-rata gol yang diciptakan oleh Aldi Hal ini adalah dari mistake jarak dekat beberapa kesalahan jarak dekat apalagi yang gue notice adalah gol pertamanya Michael Olunga. Michael Olunga ini pemain asal Uganda yang pernah bermain di Girona dan gue menotis memang apa kesalahan di sisi pertahanan dari Sepahan ini yang bisa dieksplor dan ya benar-benar dieksplorasi benar-benar oleh Aldo Hael. Belum lagi gol-gol berikutnya pun juga banyakkan dari beberapa kesalahan pertahanan yang dilakukan oleh Sepahan. Jadi menurut gue pun dari segi hasil dan kalau kita lihat statsnya ya, kalau kita lihat dari statsnya aja, um, sebenarnya Sepahan lebih menguasai pertandingan. Cuman yang bisa menguasai yang bisa benar-benar melakukan serangan balik cepat itu adalah Aldo Hail. Mereka bisa dibilang cukup sedikit sih dalam melakukan uh, banyak yang meleset dari akurasi passing, kemudian shootnya juga banyak yang mereka sedikit shooting, shoot on targetnya tetap sama. Jadi peluang tuh lebih banyak di Sepahan. Cuman memang balik lagi ya dari segi kualitas tim dan juga uh, kualitas tim dan juga kemampuan mereka untuk mengejar counter attack juga jauh lebih kuat untuk tim ini Aldo Hail dan dari hasil ini di grupnya Aldo Hail mereka itu sudah dipastikan lolos sebagai juara grup masih menunggu Altawun masih harus bersaing nih dengan beberapa tim untuk menjadi 3 terbaik dari zona barat untuk lolos ke 16 besar. Nah kita lanjut ke pertandingan yang sore kemarin ada Ulsan lawan Kawasaki. Uh, Ulsan lawan Kawasaki ini kalau dibilang Kawasaki benar-benar menguasai banyak peluang, tapi sayangnya benar-benar mereka tidak menguasai, uh, tidak banyak melakukan finishing dan juga melakukan create chances. Terbukti dengan banyaknya shot mereka, possession yang mereka pegang, itu kalah dengan efektivitas yang dilakukan oleh Ulsan. Gol yang dicetak oleh Kim Wong San, terus ada Valen Valen Kazasvili dan Leo Souza. Sementara gol Kawasaki masih dari Leandro Damiao sebagai striker andalan mereka. Uh, Padahal Kawasaki ini adalah jagoannya Jepang lawan Ulsan, jagoannya Korea dan Ulsan ini kan dilatih oleh Hong Myung-go, perlu kalian ketahui.
Hong Myung-bo, terus diperkuat oleh Cho Hye-won sebagai kiper yang pernah menahan serangan dari timnas Jerman waktu Piala Dunia 2018, sementara di kubunya Kawasaki mereka ada Jim Soo-ryong sebagai kipernya. Kalau gue bilang sih dari pertandingan ini memang hasilnya tipis, dan cukup menghibur lah untuk kedua tim ini hasilnya, dan bisa dibilang dari segi kualitas kita nggak bisa ragu ya, K-League dan J-League itu sudah selalu berada di posisi terdepan kalau dalam soal kualitas. Nah, kita lanjut ke berikutnya, ada Urawa lawan Lion City. Enggak, ini dulu deh. Melbourne City lawan BG Patum. Kalau di sini BG Patum lebih banyak menguasai serangan ketimbang Melbourne City. Melbourne City itu lebih banyak parkir bis kalau gue kemarin, dan mereka tendangannya pun sangat sedikit, kalau di shootnya pun jauh lebih sedikit kalau dibanding dengan BG Patum, dan hasilnya 0-0, tidak ada gol sama sekali, tapi banyak hujan kartu nih, banyak hujan kartu banyak hujan kartu dari Griffiths, Jamison, Gomulka, Kanix Bampen, dan Charon Tanaprom. Ya, dan gue juga tidak melihat peran yang jelas dari dua striker dari permainan masing-masing penyerang ya, ada Iksan Fandi sama Terasil Dangda, dan juga Jamie McLaren. Andy Nabut cuma masuk di menit terakhir, itu pun juga tidak memberikan uh, efek signifikan pada lini serang dari Melbourne City. Dan kalau kita harus akui, kalau melihat pertandingan Melbourne City dan juga BG Patum, ya boleh dibilang memang kalau Thailand dan Australia ketemu, mereka sama kuatnya. Dan balik lagi, ini udah kali kedua mereka ketemu dengan hasil yang sama, 0-0. Lanjut kita ke Urawa Reds lawan Lion City Sailor. Nah, di sini kalau ini udah no debat ya. Urawa berhasil mengalahkan Lion City Sailor 6-0, dan rata-rata golnya mereka itu diciptakan dari hasil-hasil kesalahan. Hasil-hasil kesalahan pertahanan Lion City. Ada gol dari Kazuki Mawatari, kemudian Alex Shaw, David Moberg, kemudian Yoshio Kozumi, dan Yusuke Matsuo. Dan untuk line up-nya ada Susaku Nishikawa, kemudian masih kiper Susaku Nishikawa, dan tidak ada tidak dipasang Shion Suzuki nggak dipasang, dan juga tidak ada Hiroki Sakai di pertandingan kali ini. Sementara kalau dari City sebagai klub terkuatnya Liga Singapura ini, ya harus diakui memang untuk level di Asia ini memang kalau sama klub-klub kita mungkin Lion City itu lebih unggul, tapi ketika udah berhadapan sama wakil sekelas Jepang kayak Urawa Reds, udah pasti kalah telak. Dan ini terbukti dengan hasil 6-0 ini. Mereka juga banyak melakukan kesalahan, gol-gol mereka juga lebih kepada pemanfaatan blunder yang dilakukan oleh pertahanan Lion City. Jadi ya buat gua untuk Urawa Reds ini hasil yang udah cukup luar biasa juga. Dan untuk grupnya Urawa Reds sendiri pun ya mereka sekarang ada di posisi kedua, dan masih ada kemungkinan untuk bisa lolos sebagai salah satu dari tiga runner up terbaik mewakili dari zona timur, masih berpotensi. Tapi mereka bisa dikejar di last minute terakhir oleh Lion City kalau Lion City berhasil menang dari pertandingan terakhir lawan berat Daegu. Itu berat banget kalau lawan Daegu. Jadi mereka sudah tidak bisa banyak harapan lagi untuk bisa lolos nih Lion City. Lalu kita ke pertandingan ini langsung aja gue rangkum ya. Ada Guangzhou Evergrande lawan JDT, lalu kemudian ada Daegu lawan Shandong Luneng. Kita nggak usah ngebicarain masalah, kalau di sini gue nggak akan meng-highlight banyak gol yang mereka bikin, tapi gue cuma mau meng-cross check gini. Guangzhou Evergrande dan Shandong Luneng ini adalah wakil Cina di ajang ACL, Champions League Asia. Yang gue sorot ini adalah dengan kekalahan mereka yang
tanpa bikin gol sama sekali, permainannya pun juga tidak terorganisir, berantakan, sering salah syuting, tidak membuat banyak peluang. Ini boleh dibilang ini sudah menjadi wajah dari gambaran betapa buruknya sepak bola Cina pasca pandemi. Dan kalau kita lihat catatannya dari semua grup, Shandong itu di peringkat 4, Guangzhou Evergrande juga di peringkat 4 tanpa mendapatkan kemenangan sama sekali. Dan ini bisa dibuktikan juga bahwa secara level kompetisi Cina benar-benar hancur total kali ini. Terlepas dari pengaruh pandemi, terus banyak eksodus pemain-pemain marquee player mereka yang juga cabut dari Liga CSL, ya boleh dibilang ini sudah jadi tamparan keras nih untuk asosiasi sepak bola Cina untuk segera berbenah, dan juga supaya para ya pemain Cina yang sekarang udah berinvest ke Eropa kayak Suning Group itu bisa coba lagi untuk berinvest bagi klub-klub Cina untuk pengembangan sepak bola di sana. Dan semoga sih gue bilang dengan hasil yang ditampar sehabis-habisnya ini nih Shandong Luneng Taisang sama Guangzhou Evergrande, mereka bisa benar-benar segera berbenah kalau mereka pengen berbicara lebih jauh lagi nantinya di kompetisi level Asia. Nah, oke, untuk itu aja hasil dari Asia. Nah, sekarang kita lanjut yang tadi baru selesai itu Amerika. Gue nonton 2 pertandingan, ada Colo-Colo sama River Plate, sama tadi final leg 1 atau Pumas 6 melawan Seattle Sounders. Kita ke Libertadores dulu ya, Colo-Colo melawan River Plate. Kalau gue ngeliat sih di babak pertama itu benar-benar tidak banyak peluang yang diciptakan ya. Benar-benar semua bermain hanya bertahan di tempat sendiri dan hanya bertahan di tempat sendiri, tapi mereka lebih memanfaatkan ruang di bagian sisi depan, sebagian tengah dan sebagian tengah dari sisi lapangan River Plate dan sisi lapangan Colo-Colo, dan mereka hanya memanfaatkan serangan hanya di bagian tengah saja. Dan itu hanya berputar-putar, mereka ngerebut bola di tengah. Itu di sepanjang babak pertama. Tapi baru di babak kedua itu baru ada tercipta gol dari Matias Suarez dari River Plate, kemudian ada Ezequiel Barco, itu gol di last minute terakhir. Itu semua golnya gol-gol last minute terakhir. Gol-gol last minute terakhir, terus ada gol balasan dari Juan Martin Lucero. Kalau kita possessionnya jelas lebih unggul River Plate karena balik lagi mereka benar-benar memanfaatkan sirkulasi bola sejak babak kedua. Lebih banyak memanfaatkan di babak kedua pasukan Marcelo Gallardo. Tapi gue juga tidak melihat, yang gue sorot ini adalah strikernya River Plate, Julian Alvarez, yang musim depan akan bergabung ke City. Gue tidak melihat banyak banget peran Julian Alvarez di sini. Dia tidak banyak kelihatan di pertandingan hari ini, dan tapi dia masih bisa membantu Barco dan juga Matias Suarez untuk bisa mencetak gol. Bagusnya tuh di situ, dan gue masih pengen ngeliat si Julian Alvarez bisa sebagus apa berikut di pertandingan berikutnya, karena untuk menjadi cek ombak dia nanti ketika bermain di City, apa dia bisa keep up langsung, apalagi dia digadang-gadang sebagai striker baru, dan ada kemungkinan dia harus bersaing dengan Erling Haaland yang musim depan juga katanya bakal direkrut City. Nah, untuk hasil sejauh ini River Plate sudah berada di peringkat 1 dengan nilai 9 poin. Ya kalau mereka menang terus nih, ya mereka menang lagi nih next, ya tidak menutup kemungkinan mereka akan lolos ke babak berikutnya, udah lolos otomatis ke babak berikutnya. Next itu kalau nggak salah mereka akan melawan Always Ready, itu wakil dari Bolivia kalau nggak salah. Oke, itu aja dari Libertadores karena gue cuma nonton 1 pertandingan. Nah, sekarang kita ke final leg 1, Pumas U6 Seattle Sounders dari CONCACAF Champions League yang baru tadi gue tonton. Golnya itu ada dari golnya Juan Ignacio Dineno, dia bikin 2 gol tapi malah juga bikin kartu kuning. Lalu kemudian 2 gol lainnya dari Nicolas Lodero Benitez dari Seattle Sounders.
kalau dilihat Seattle Sounders lebih memanfaatkan banyak peluang ya, tapi tipis-tipis nih possession yang dipegang Pumas 6 sama Seattle Sounders, dan pertandingan ini termasuk ya cukup atraktif juga meskipun banyak insiden termasuk kartu kuningnya Alfredo Talavera dan juga Christian Roldan. Tapi yang gue sorot juga ada beberapa kesalahan yang dilakukan banyakan yang dilakukan oleh Raul Ruiz Diaz. Gue cukup apa ya, cukup menyayangkan banget. Raul Ruiz Diaz ini adalah strikernya loh, sementara Nicolas Lodeiro ini sebagai gelandang serang, dan yang bertanggung jawab untuk um, sisi penyerangan untuk Seattle Sounders ini kan lebih banyak di Raul Ruiz Diaz, tapi dia lebih banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Dia selalu nge-slip setiap kali berada di depan gawang penalti. Dia tuh benar-benar beberapa kali terpressure oleh Alfredo Talavera di pertandingan tadi. Tapi untungnya memang terselamatkan oleh 2 gol penaltinya Nicolas Lodeiro. Nah, perlu kalian ketahui juga, Nicolas Lodeiro ini adalah pemain yang sejaman atau satu angkatan dengan Luis Suarez waktu masih di Ajax. Sayangnya ya, dia tidak seimpresif Luis Suarez, makanya dia karirnya juga nggak bertahan lama di Eropa, dan yang sekarang dia mainnya di mana nih, Seattle Sounders. Gue masih menantikan sih nanti leg 2 seperti apa, apalagi kan kita pengen lihat nih ada wakil MLS pertama yang tampil di Piala Dunia Klub, karena setahu yang catatan gue lihat hampir setiap penyelenggaraan Piala Dunia Klub para pemenang dari CONCACAF ini selalu diwakili Meksiko. Jadi kita lihat apakah Seattle Sounders akan menjadi klub lain yang memecah telur setelah Los Angeles Galaxy dan tampil di Piala Dunia Antar Klub tahun ini, atau bisa dibilang tahun depan. Oke, itu aja. Nah, sekarang kita langsung ke bagian yang utama, yaitu semifinal leg 1 Champions League Eropa. Ya, ada 2 pertandingan yang gue tonton. Walau sebenarnya pasti udah banyak yang ngebahas sih pertandingan. Sebenarnya pasti ada yang udah ngebahas banyak pertandingan ini, tapi gue akan coba untuk ngebahasnya dengan banyak angle lain yang gue lihat. Untuk pertandingan pertama dari City Madrid, ini gue bilang salah satu pertandingan yang cukup menghibur ya, maksudnya banyak gol, terus juga yang gue sorot adalah beberapa yang udah pasti gol dari Karim Benzema, yang penalti Panenkanya, lalu kemudian gol Vinicius Junior dengan kecepatannya. Bisa bilang gue harus akuin Vinicius Junior ini cukup bagus dalam memanfaatkan sisi sebagai inside forward winger, inverted winger yang inside winger yang benar-benar bisa menusuk ke dalam, dan kita ngelihat dia bisa mengantongin sekelas Fernandinho ya, seniornya dia yang di timnas Brazil. Kalau gue akuin itu cukup bagus untuk anak seumur dia, dan strategi kali ini bisa dibilang Ancelotti tahu, karena dia sudah berpengalaman, dia tahu bagaimana harus menghadapi sebagai tim yang menghadapi antitesis Pep Guardiola. Nah, kalau dari kubu City mungkin gue ngelihat adalah lagi-lagi adalah peran Gabjes ya. Peran Gabjes ya. Dia itu beberapa pertandingan terakhir udah bisa mencetak gol, dan banyak yang sering melupakan dan meremehkan Gabjes. Sering melupakan bahwa dia adalah strikernya sekarang, karena Pep itu kerap banget overthinking dengan menggunakan false nine, kadang-kadang pakai Sterling jadi strikernya, atau Mahrez disuruh, atau Foden yang disuruh jadi false nine-nya, karena nggak punya striker yang benar-benar bomber. Makanya itu kedatangan Julian Alvarez dan Erling Haaland ini harusnya jadi solusi untuk City musim depan. Bisa nggak nih Pep menjalankan strateginya yang tanpa overthinking dengan menggunakan striker bomber yang jadi mesin predator golnya di depan. Gue sih berharapnya ya leg 2 Madrid bisa keep up, terus ini match yang standarnya tinggi, dan ini anti klimaks, dan ini tipis, makanya gue bilang ini pertandingan yang selisihnya tipis, dan kalau gue bilang dengan kekalahan tipis ini Pep nggak seharusnya melakukan hal ini. Kalau mereka bisa unggul, mereka harusnya bisa unggul 2 atau 3 angka. Kenyataannya mereka benar-benar dikalahin tipis, dan itu artinya memberi ruang bagi Real Madrid untuk bisa ngejar gol lagi di leg kedua, apalagi kedua main di kandang Madrid. Ini udah jelas
uh, sinyal bahaya sih, sinyal bahaya. Nah, um, next Liverpool versus Villarreal. Ini pertandingan yang kalau gue bilang jujur gue ngeliatnya ngebosenin ya, karena babak pertama tuh Liverpool bener-bener dikantongin sama uh, cara bermain defensifnya Unai Emery. Cara cara bermain defensifnya Unai Emery. Bahkan gue baru ngelihat 2 gol itu pada saat gol bunuh diri versus Estupinan sama golnya Sadio Mane. Uh, dengan hasil ini pun juga Liverpool sudah 1 langkah kaki ke babak final. Tapi ya kita lihat lagi, karena next antara main di El Madrigal de la Ceramica ya, di sini Villarreal akan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Dan ternyata mereka cuma Villarreal tuh mencapai 1 shot sepanjang match dengan 0 target. Pau Torres dan Raul Albiol dihancurkan oleh Pervis Estupinan yang jadi dalang 2 gol, jadi dalang dari kesalahan 2 golnya Liverpool. Um, Padahal secara permainan Juan Foyth, Jeronimo Rulli, Pau Torres dan Raul Albiol mereka tuh benar-benar membangun defensive line-nya cukup epic. Tapi ya gara-gara kesalahan Pervis Estupinan itu yang bisa dibilang jadi bumerang besar dari Villarreal nih. Um, untuk gue melihat semua pemain Liverpool rata-rata bermain bagus di pertandingan ini ya. Nggak ada satupun yang menonjol, tapi kalau yang harus kelihatan benar-benar menunjukkan kemampuannya ya Jordan Henderson sih gue lihat. Karena dia di babak pertama mainnya buruk, tapi di babak kedua uh, uh, golnya menjadi penentu dalam hal moral. Peluang gol yang diciptakan itu jadi penentu untuk membalikkan moral Liverpool. Ya untuk gua sih melihat ini akan jadi sebuah uh, leg 2 yang akan jadi leg 2 paling krusial. Kita nggak tahu nanti akan seperti apa leg kedua nanti. Cuman gue berharap sih nanti mungkin ada miracle in Spain, ada keajaiban di Spanyol. Kita nggak tahu keajaiban yang seperti apa. Apakah kalian menginginkan Liverpool dan Madrid kembali ke final, atau membuat keajaiban dengan menghadirkan City dan Villarreal masuk ke final, atau kalian pengen all Spanish atau all English final? Itu ada di tangan kalian pilihan-pilihan itu. Tapi untuk sementara ini, thanks for watching. Ciao, kita akan bertemu lagi. Gue akan ngebahas satu pertandingan dari Champions League Asia sama Europa League. 3 pertandingan semifinal. Ini akan di-up mungkin besok udah up. Jadi ya hari Jumat. Jadi ya semoga pembahasan ini bermanfaat buat kalian, membuka insight dari pertandingan selain dari tactical dan sorotan-sorotan lainnya. Thanks for watching.